Pernah nggak sih kalian ngebayangin ketika kalian lagi jalan kaki terus menemukan kardus berisi 13 potongan tubuh manusia? Hai, gue Atta, dan kali ini gue akan membahas misteri kasus Setiabudi 13. So, welcome to Lokaswara. Di balik sunyi menyimpan misteri. Tapi anehnya, sidik jari ada, moga ada, tapi tidak terungkap sampai sekarang. Sudah 43 tahun berlalu, lantas mengapa kasus Setiabudi 13 ini masih menjadi misteri? Well, kasus ini terjadi tepatnya pada tanggal 23 November 1981, ketika dua orang pemulung menemukan dua kardus yang berisi tulang belulang dan juga bagian organ manusia, termasuk usus, hati, dan juga limpa. Kemudian mereka pun menghubungi pihak kepolisian terkait otopsi ini untuk ditindak lebih lanjut. Salah satu ahli forensik ternama di Indonesia saat itu, Dr. Monim Idris, mengungkapkan bahwa pelaku diduga lebih dari satu orang karena cara mutilasinya begitu rapih dan juga terstruktur. Namun, satu hal yang membuat kasus ini begitu sulit dipecahkan adalah identitas korban yang masih tidak diketahui hingga saat ini. Nah, menurut Dr. Monim Idris, korban diperkirakan adalah seorang pria muda berusia antara 18 hingga 21 tahun. Sidik jari korban pun tetap tidak ada kecocokan dengan data yang sudah dianalisis oleh Dr. Monim Idris. Siapakah dia dan kenapa dia menjadi target? Tidak ada yang tahu. Lebih dari 40 tahun berlalu, pria muda ini tetap menjadi sosok tanpa nama dan hanya dikenal sebagai korban dalam kasus Setiabudi 13. Kita kemudian sampai pada pertanyaan besar berikutnya. Siapa yang melakukan tindakan keji seperti ini? Karena hingga saat ini kasus masih saja belum terpecahkan. Namun, beberapa teori muncul mengenai dugaan sang pelaku. Menurut Dr. Monim Idris, pelaku ini diduga lebih dari satu orang. Mengapa? Karena memutilasi 13 bagian tubuh manusia tidaklah mudah, mulai dari presisi, keahlian, dan juga waktu. Diperkirakan proses ini memakan waktu hingga 3-5 jam. Ada juga spekulasi bahwa pelaku memiliki pengalaman dalam bidang medis, atau juga bisa dibilang pelaku merupakan dokter bedah, yang dimana memang sangat mudah untuk memutilasi sang korban. Tapi, apakah ini berarti ada keterlibatan seorang profesional? Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. So, tragedi Setiabudi 13 bukan hanya sekedar kisah kelam, tetapi juga sejarah yang menarik karena merupakan kasus mutilasi yang pertama yang terjadi di Indonesia. See you in the next episode. Lokaswara, di balik sunyi tersimpan misteri.